Perkenalkan, nama saya Ramusia Syarifah. Saya masih Kisah Putri. Saya Dr. Dewi. Dan aku Cisha Maharani. Kira-kira kita mau bahas apa ya di podcast hari ini? Oke, jadi hari ini kita mau bahas kasusnya almarhum Fatan. Jadi almarhum Fatan ini meninggal dikarenakan karena ada insiden kecelakaan. Nah, katanya sih kurang keadilannya gitu guys. Jadi di sini kita udah nyiapin makanan nih ya, sambil bahas itu kasus. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai sembari makan. Oke. Kita mulai ya guys ya. Jadi mulai dari kronologinya. Gimana nih Kak? Jadi dia pulang sekolah berdua sama temennya. Nah, yang bawa motor ini sifatannya. Temennya itu si Marlon itu. Iya, Marlon ya. Nah, kita sudah cerita aja deh langsung kronologi waktu kecelakaannya. Nah itu Fatan tuh lagi berhenti di lampu merah. Ya. Terus ada mobil dari belakang. Dia tuh sempat ngerem sebentar, tapi sebelum ngerem itu dia tuh kayak ngeremnya nggak sampai berhenti karena mobil tuh kebut. Jadi kemungkinan iya kebut banget. Jadi sampai si motornya Fatan ini ketabrak dan Marlon ini dia mental jatuhnya itu. Nah, sedangkan si Fatan ini jatuhnya itu ketimpa motornya. Nah, itu kan disitu kan rame ya, namanya lampu merah. Nah, Dan karena ibunya ini panik, ya tetap lanjut ngegas. ya sampai Fatan keseret sejauh kalau nggak salah 80 meter. Bisa bayangin ya, 80 meter. Karena itu sama 80 meter itu aja karena dia nabrak truk. Coba kalau dia nggak nabrak truk, dia bakal lebih jauh lagi keseret. Ya, dan mobil yang ditabrak itu dia ditabraknya juga karena nabrak pohon ya guys. Jadi bisa Dia otomatis gimana ya bayangin Fatan itu. Nah, otomatis kan dia nabrak pohon kan si truk ini. Otomatis ibu tuh udah nggak bisa lagi dong jadi ngeparit lagi. Mungkin si ibunya ini kurang fokus kali ya mengendarainya ya. Dia ada segitu ya, dia kurang konsentrasi. Namanya juga ibu-ibunya nih guys, dia udah berumur, udah 63 tahun usianya, masih ngendarain mobil, harusnya udah nggak boleh banget ya, karena kan usianya udah rentan gitu. Iya, kayak kita aja sih usia produktif kerja aja umurnya sampai 60 tahunan kan. Kita kan 3 tahun untuk kendaraan tuh harusnya kayak nggak boleh. Nah, nama ibunya itu siapa? Nah, siapa tuh? Ibu Herolina Sutanto. Nah, Dengar-dengar katanya dia nih orang kaya ya. iya. Termasuk orang penting sih katanya, dan suaminya juga, kan dia kayak buka usaha gitu ya, usaha kopi. Kalau nggak salah kalau kopi di Jawa sama apa lagi gitu. Jadi kayak penting orang ini. penting. Jadi dia nggak takut di penjara. Hukumannya apa itu? Hukumannya Katanya dia sempat di penjara, tapi keluar lagi. Iya. Kayak mana tuh guys? Nah, itu tuh. No. Karena mungkin ya gimana ya, sampai itu aja dia sampai kayak dengar-dengar katanya dia sampai ngancam keluarga si korban sampai dia bawa ormas itu. Padahal kan dia yang salah. Iya, mungkin karena dia minta damai kali ya dia minta guys. damai, apa ya, ngancam minta damai, terus disuap juga kali mungkin. Iya. Kan keluarga korban ini termasuk orang yang berada juga ya. Jadi ya Gitu ya. Jadi si ibu ini udah sempat masuk penjara, terus keluar lagi, terus udah belum masuk penjara lagi nih. Enggak lagi deh. kayaknya masuk penjara ini cuman formalitas aja biar dilihat sama masyarakat Rakyat umum. gitu. Kan soalnya itu kan udah nyebar banget ya, TikTok, IG, di YouTube tuh udah masuk. Sampai ada hashtag justice for Fatan. Guys. Mirip gak sih sama yang kasusnya anak bom itu ya? Hah? Mirip banget itu, iya. Dan kasusnya tuh lagi sama guys kayak gitu. Kecelakaan karena ditabrak. Karena ini si pelakunya ini dengar mabok. Ya, dan itu akunya juga merupakan anak orang penting. Jadi kalau yang ini di penjara. Enggak juga sih Nggak. kayaknya, cuma formalitas aja di penjaranya, udah tuh Dan bebas. katanya juga ini ya, dia ini di penjara juga bukan orang pelakunya, kayak orang gitu. Iya, jadi kayak bukan dia gitu loh, kayak pengganti. Padahal dia yang nabrak, tapi kayak kalau dengar istilahnya tungkar kepala. Iya gitu ya. betul. Nah,
Untuk kalian deh nanti aku kuliah di hukum, tolong guys. Oh, deh, guys. Indonesia ini Itu kaki yang sebenar-benarnya. Benar. Terus bagi pengendara motor itu ya udah sih kalau misalkan kalian mabuk gitu ya udah nggak usah ngendarin motor dulu gitu loh. Nggak usah Kendaraan mobil ngendarin gitu ya, mobil, guys. nggak usah gitu loh. Kita sama-sama doa untuk Fatan ya, semoga Fatan Fatan dan Argo. Oh iya, dan Anggo, semoga mereka tenang di sana. Terus Fatan ini umur berapa? Sama sama kita. Ya, jadi kayak seharusnya di umur dia 17 ya, dia kan 17 ya. Dia bisa lebih masih main nikmati lagi lulus, masa SMA dia, masih panjang lah perjalanan dia, tapi harus Ya, namanya takdir ya guys. Namanya takdir, kita nggak ada yang tahu ya. Mana katanya Fatan ini anak yang baik, sama Siap. teman-temannya juga deket, sampai orang-orang yang dia ngelewat di tempat itu orang-orang tuh pada senang gitu sama dia. Iya. Karena emang dia anaknya sebaik itu sih. dan juga berprestasi di bidang basket. Kayak anakku tuh pintar ya, Kayak sayang impian banget gitu. Oke, simpulannya yaitu tadi guys, hukum di Indonesia ini masih minus, jadi Bisa lurus, tapi malamnya kok Jadi kita naikin bareng-bareng ya guys, untuk anak hukum semua. hukum, calon-calon anak hukum ya guys, kalian. dalam kayak gitu harus bertindak adil. Betul banget. Benar banget. Jangan cuma karena uang hukum bisa jadi lolos gitu aja ya guys. Jangan ya guys, tolong ya guys. Itu dia guys, podcast dari kita. Jangan lupa sarannya dari kalian ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.